Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita datang di dalam hadirat Tuhan di Mesbah Doa Pagi. Mari saudara, kita percaya bahwa hari ini Tuhan sudah ada terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Hari ini kalau Tuhan memberikan kita hidup, kesehatan, kekuatan, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Mari saudara, kita sambut kebaikan Tuhan Yesus pagi hari ini dengan kita memuji, menyembah Tuhan, senangkan hati Tuhan dalam korban syukur kita kepadanya. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita tanggalkan semua beban-beban apapun yang kau rasakan hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan pasti memberikan kekuatan, kemampuan buat kita boleh jalani hidup seperti yang Tuhan rencanakan yang baik. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini kami datang padamu dalam mesbah doa pagi kami hari ini. Tuhan Yesus berkati dan urapi kami Tuhan. Bapa kami hambamu, untuk kami Tuhan hambamu, hamba-hambamu Tuhan, untuk mengajak kami semua untuk anak-anakmu Tuhan ingin menyenangkan hatimu Bapa, memuji menyembah Engkau. Korban syukur kami yang kami berikan pagi hari ini ke dalam Tuhan tanganmu dan juga hatimu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami tidak mau Tuhan ada beban apapun, kami tanggalkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga tidak izinkan kuasa iblis mengganggu Tuhan hati, jiwa, pikiran rohani kami. Tuhan Yesus, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah yang ada di dalam hati kami pagi hari ini, Yesus Kristus Tuhan adalah pemenang, adalah kekuatan kami dalam hidup kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu Bapa. Haleluya, amin. Kau kusanjung namamu Yesus, ku sembah kau Tuhan. Ku sanjung namamu Yesus, ku sembah namamu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Ku sanjung namamu Yesus, ku sembah namamu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Amin. Sungguh ku tak layak menerima semuanya, segala kebaikanmu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya, pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Ku sanjung namamu Yesus, ku sembah kau. Ku sanjung namamu Yesus, ku sembah namamu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Amin. Sungguh ku tak layak menerima semuanya, segala kebaikanmu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya. Amin. Pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Sungguh ku tak layak terima segala kebaikanmu. Sungguh ku tak layak menerima semuanya, segala kebaikanmu dalam hidupku. Kau menerimaku
apa adanya. Pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Terima kasih Yesus, Engkau baik Bapa. Hanya Engkau yang ku sembah, ku puji, ku muliakan nama-Mu selamanya ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Oh Yesus, Kau yang terbaik dalam hidup kami. Kau mengampuni segala dosa kelemahan kami. Kau Tuhan berikan keselamatan yang besar kepada kami ya Tuhan. Kau angkat kami jadi anak-anak-Mu. Kau layak terima pujian, terima sembah ya Tuhan. Terpujilah Yesus, Kaulah yang layak dipuji, disembah, nama-Mu selamanya. Haleluya Bapa. Ya Ramana ya Rama Shikarama ya Tuhan. Engkau baik selamanya, Engkau tetap baik Tuhan. Dalam hidup kami hanya Yesus yang kami mau lebih Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Dan Tuhan Yesus, kami juga mau lebih mengasihi Engkau, lebih mengasihi dari apapun Tuhan. Baik Tuhan, keinginan duniawi maupun kepentingan pribadi maupun apapun yang dunia lihat itu menarik dan baik dan sangat mengagumi akan dunia ini. Namun kami sebagai anak-anak-Mu, kami tidak mau Tuhan, lebih tertarik Tuhan dalam Tuhan dunia apa yang ada serta isinya ya Tuhan. Kami mau terus Tuhan lebih dalam lagi ingin mengasihi-Mu. Kalau kami diberikan nafas kehidupan itu semua karena anugerah-Mu, dan pengampunan-Mu yang Kau beri itu semua karena kasih-Mu. Begitu baik dan sangat baik Engkau. Betapa baiknya kami sebagai anak-anak-Mu. Kami boleh hidup di dalam Engkau, mengucap syukur, selalu menyenangkan hati-Mu, dan tak lupa kami mengasihi juga saudara-saudara kami, yaitu mereka yang lemah, yang Tuhan sudah jauh daripada Tuhan. Biarlah mereka boleh kembali merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, seperti kami merasakan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Kau berharga di mataku dan mulia. Kau berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak, dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Kau berharga di mataku, Kau berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak, dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Amin. Kini ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku. Kau berharga dan mulia di mataku Tuhan. Kau berharga dan mulia
di mataku, lebih dari emas, perak, dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Amin. Kini ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup, amin, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku, kini ku persembahkan, kini ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup, amin Yesus, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku, Tuhan pakailah, Tuhan pakailah hidupku, Tuhan pakailah hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, kita akan dengar firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema kasih Tuhan yang begitu besar. Ya, di dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18 saya akan bacakan. Marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya. Nah saudara, apakah maksud daripada firman Tuhan seperti yang kita baca tadi, yaitu firman Tuhan katakan walaupun dosa kita seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, yang pertama maksud daripada Tuhan adalah Tuhan menawarkan rekonsiliasi dan pengampunan. Ya, khususnya dalam konteks ini adalah kepada bangsa Israel atau bangsa Yehuda yang pada zaman Nabi Yesaya, saudara, melakukan banyak dosa. Ya, baik penyembahan berhala, sihir, kemudian juga melakukan dosa-dosa yang lain, ya, yang menyangkut moral, ya, kemerosotan moral oleh karena mereka tidak setia dan meninggalkan Tuhan. Ya, nah saudara, Allah menawarkan rekonsiliasi atau pengampunan. Ya, nah saudara, gambaran yang jelas tentang dosa yang merah berubah menjadi putih seperti salju melambangkan transformasi, ya, yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya, pengampunan Tuhan, saudara, seperti yang tadi kita dengar pujian bahwa pengampunan yang Tuhan berikan, yaitu Tuhan Yesus berikan kepada kita, adalah pengampunan yang sempurna. Ya, oleh karena itu dikatakan walaupun dosamu merah pekat seperti kain kirmisi, ya, dia akan berubah seperti bulu domba. Ya, nah saudara, dosa dikaitkan dengan warna merah tua seperti kirmisi dan kain kesumba, menggambarkan bahwa dosa dan rasa bersalah yang sangat pekat dan tidak mudah
dibersihkan, ya. Namun Tuhan menjanjikan pembersihan dan pembaruan yang menyeluruh, ya, bila kita, saudara dan saya, mau mengakui dosa dan bertobat, ya. Di dalam Yesaya 1 ayat yang ke-16, yaitu di ayat yang sebelumnya dikatakan ayat 16 dan 17, dikatakan firman Tuhan, basuhlah, bersihkanlah dirimu. Ya, inilah firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Ya, dikatakan jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang-orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ya, saudara, inilah satu seruan Tuhan melalui Nabi Yesaya yang saat itu bangsa Israel atau bangsa Yehuda, saudara, melakukan satu dosa yang begitu besar, ya, sehingga saudara, Nabi Yesaya diutus untuk, ya, menegur bangsa itu supaya bangsa itu bertobat dan meninggalkan perbuatan dosa mereka, ya. Dikatakan berhentilah berbuat jahat, ya. Jangan berbuat jahat lagi. Ya, ini juga adalah seruan saudara Tuhan kepada setiap kita yang ingin mendapatkan rekonsiliasi, ya. Satu perdamaian dengan Tuhan dan pengampunan dosa. Ya, saudara, firman Tuhan katakan berhenti melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ya, perbuatan-perbuatan yang jahat, dan belajarlah untuk berbuat yang baik, ya. Saudara, dikatakan usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang yang kejam, belalah hak anak-anak yatim, dan perjuangkan perkara janda-janda, ya. Anak yatim dan para janda mewakili orang-orang yang lemah, ya. Dan Tuhan mengajarkan kita untuk membela, ya, dan bukan untuk menindas yang lemah, ya. Hal yang kedua, saudara, Yesus membersihkan dosa kita menjadi putih seperti bulu domba, ya, dan seperti salju, ya. Saudara, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 dan ayat yang ke-9 mengatakan demikian. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa, ya. Saudara, hanya darah Yesus yang dapat menyucikan kita dari segala dosa, ya. Pengorbanan atau korban penebus salah pada zaman perjanjian lama yang berupa, saudara, ya, darah binatang, sapi atau lembu, ya, atau kambing yang dikorbankan, itu adalah gambaran daripada pengorbanan Yesus di kayu salib. Surat Ibrani mengatakan bahwa pada zaman perjanjian lama, imam besar masuk dalam ruangan yang maha kudus. Dia berdoa untuk perdamaian, ya, pengampunan dosa bangsa Israel, bahkan dirinya sendiri sebagai imam besar, saudara, dengan Allah, dengan membawa darah korban binatang, ya, yang setiap tahun dipersembahkan, ya, saudara. Kemudian, saudara, di dalam Ibrani katakan, kitab Ibrani mengatakan bahwa itu adalah gambaran daripada karya Yesus di kayu salib. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu hanya sekali dan untuk selama-lamanya. Dia tidak mempersembahkan korban yang berulang-ulang yang dipersembahkan oleh imam besar pada waktu itu untuk pengampunan dosa bagi umatnya, saudara.
dan itu adalah lambang dan digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, dialah pendamaian bagi segala dosa-dosa saudara dan saya. Ya, sebesar apapun dosa saudara dan saya, apabila kita mau mengakui dosa dan bertobat meninggalkan dosa-dosa saudara dan saya, maka ada belas kasihan Tuhan. Dia akan mengampuni dosa saudara, dan pengampunan Tuhan itu sempurna. Ya, dikatakan walaupun merah seperti kain kesumba, namun akan dibuat putih seperti bulu domba, ya, atau seperti salju. Ini luar biasa, sehingga saudara, ya, pengorbanan Yesus dengan darah Yesus dikatakan anaknya menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Selanjutnya di ayat yang ke-9 dari 1 Yohanes 1 dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, saudara, harus ada pengakuan. Ya, tanpa pengakuan tidak akan ada pengampunan. Firman Tuhan katakan jika kita mengakui segala dosa kita, maka Ia adalah setia. Tuhan kita adalah Allah yang setia, dan dikatakan Dia juga adalah Allah yang adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa saudara dan saya dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, saudara, inilah karya Yesus di kayu salib. Ya, tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan. Ya, itulah sebabnya Yesus datang ke dalam dunia supaya saudara dan saya menerima pengampunan dosa dan diselamatkan. Ya, saudara, melalui pengorbanan Yesus di kayu salib kita menerima pengampunan dosa dan diselamatkan. Ya, dan inilah kasih Tuhan Yesus yang begitu besar dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, saudara, dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 mengatakan demikian. Rasul Petrus mengatakan demikian, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, saudara, di dalam perjanjian lama bangsa Israel, saudara, disuruh oleh Allah untuk merayakan Paskah. Ya, di mana ada seekor anak domba yang dikorbankan, dan saudara, darahnya harus dilabur pada kedua ambang pintu dan tiang atas pintu, sehingga pada saat malaikat maut itu lewat, saudara melihat tanda darah itu, maka saudara, malaikat maut itu melewati rumah bangsa Israel dan tidak terjadi kematian. Ya, namun pada rumah-rumah bangsa Mesir yang tidak ada tanda darah terjadi kematian anak sulung. Ya, saudara, ini adalah gambaran pengorbanan Yesus, darah Yesus yang menyelamatkan kita dari kematian, dari dosa, sehingga saudara dan saya diselamatkan. Ya, saudara, inilah kasih Kristus yang begitu besar dalam hidup saudara dan saya. Sekarang apakah respons kita dalam kita meresponi kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup saudara dan saya? Saudara, di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri,
tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, kita yang telah ditebus, saudara, dengan darah yang mahal, saudara, firman Tuhan katakan, baiklah kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia, yaitu Yesus yang telah mati bagi dosa saudara dan saya dan menyelamatkan kita. Ya, saudara, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, berikan hidupmu untuk dipakai, untuk menjadi alat berkat dalam tangan Tuhan, untuk menjadi saksi-saksi Kristus, untuk membalas kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Ya, beritakan Injil lewat kehidupan yang Tuhan ubahkan, lewat kehidupan saudara dan saya. Ya, kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk keselamatan orang lain. Kalau saudara dan saya telah diselamatkan, maka biarlah kerinduan kita juga untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, supaya mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan supaya mereka juga menerima bagian anugerah keselamatan lewat iman percaya kita kepada Kristus. Saudara, itulah kasih karunia yang diberikan Allah kepada saudara dan saya. Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya, untuk kita tidak menyia-nyiakan keselamatan anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup saudara dan saya, yaitu kita boleh menghargainya dengan kita boleh membalas segala kebaikan Tuhan. Tidak lagi kita hidup dalam dosa, hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita mempersembahkan hidup kita untuk dipakai menjadi alat berkat dalam tangan Tuhan. Hidup dalam kebenaran, kekudusan. Hidup saudara boleh menjadi saksi-saksi Kristus, sehingga mereka boleh melihat perbuatan kita yang baik, yang Tuhan sudah ubahkan, dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, mengingatkan kami akan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh menghargainya, dengan kami boleh membalas segala kebaikan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Sebagaimana pujian yang kami naikkan, Engkau berharga di mataku ya Tuhan, lebih daripada emas, perak dan permata, bahkan lebih daripada semua isi dunia ini. Sebagaimana Tuhan Yesus memandang kami juga berharga, oleh karena itu Engkau telah menyerahkan nyawa-Mu untuk menebus segala dosa kami, supaya kami menerima pengampunan dosa dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau di antara kami ada yang masih hidup dalam dosa, saat ini kami mau mengakui dosa, kami mau bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Mohon Kau memberikan kepada kami hati yang baru, sehingga kami dapat hidup di dalam kebenaran-Mu. Masuklah Tuhan Yesus dalam hidup kami, biarlah Engkau bekerja menjamah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit ulurkan tangan untuk menyembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga, biar ada rekonsiliasi, ada pemulihan, ada perdamaian, saling mengampuni satu dengan yang lain. Tuhan bekerja untuk memulihkan dan mendamaikan kami ya Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih yang mengalami kekurangan. Tuhan buka tingkap langit-Mu untuk memberkati anak-anak-Mu. Kalau ada dosa yang menjadi penghalang anugerah dan kasih karunia Tuhan dalam hidup kami, ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa negara kami, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau terima berkat-Mu. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau engkau diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.